Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD tentang nabza. Perkenalkan, saya Alia Mirza Aryani, nomor absen 3. Perkenalkan, saya Desi Nabila, nomor absen 11. Perkenalkan, saya Gustiawan Pratama, nomor absen 19. Perkenalkan, saya M. Arya Putra, absen 22. Perkenalkan, saya Nadia Herli Oktaviani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Hasanah, absen 27. Kota Kensington, Philadelphia adalah sebuah kota di Amerika yang dikenal buruk dan menjadi kota merah bebasnya pecandu dan pengedar narkoba. Hingga kota ini disebut sebagai kota zombie dalam dunia nyata. Di Kensington, Philadelphia, bukan hanya sebagai sarang pecandu narkoba, namun juga tingkat tindak kriminal. Tak ayal lagi, kota ini menjadi ikon menyeramkan kota zombie di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Philadelphia pun menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Philadelphia, kota terbesar di negara bagian Pennsylvania. Amerika Serikat memiliki julukan sebagai kota zombie karena tingginya pengguna narkotika di kota ini. Kondisi orang-orang di jalanan memang banyak yang tidur, lalu lalang, berdiri sampai membungkuk, serta melakukan hal yang tidak lazim karena mereka adalah pengguna narkotika. Menurut info, mereka menggunakan narkotika jenis fentanyl dan cilastin yang dimix atau dicampur, ujar Ricky. Fentanyl adalah obat untuk meredakan rasa nyeri hebat. Biasanya digunakan untuk pengobatan kanker atau saat operasi. Fungsi lainnya adalah sebagai obat bius atau obat tambahan meningkatkan efek operasi. Obat ini tersedia dalam bentuk suntikan dan bentuk plester. Fentanyl tidak boleh digunakan secara sembarangan. Cilastin adalah obat untuk menekan rasa mual dan muntah. Cilastin bekerja untuk mempercepat pengosongan lambung. Efek samping cilastin adalah kita akan mengantuk, diare, gelisah, depresi, bahkan sampai ruam di kulit. Posisi cilastin di Philadelphia telah menggantikan kedudukan heroin. Ricky juga menjelaskan bahwa orang-orang ini tidak ditangkap oleh pemerintah setempat karena daerah tersebut digunakan untuk tempat rehabilitas pecandu. Setelah menonton video tentang nabza, mari kita belajar mengidentifikasi permasalahan yang ada. Silakan membuat beberapa pertanyaan terkait permasalahan pada artikel tersebut. Pertanyaannya adalah, jika benar itu terjadi, apakah tidak ada cara untuk mengatasi hal tersebut? Dan apa kandungan narkotika yang berbahaya sehingga orang-orang tersebut menjadi seperti zombie? Dan bagian organ mana saja yang menjadi target utama dari pengonsumsian narkotika tersebut? Apa itu nabza? Nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Apa itu obat golongan stimulan, halusinogen, dan depresan? Jelaskan serta berikan contohnya. Yang pertama, halusinogen, menyebabkan halusinasi atau bayangan, misalnya ganja atau marijuana, LSD, dan psikolibin. 2. Stimulan, menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan reaksi waspada, misalnya kokain, amfetamin, dan metamfetamin, atau sabu. Yang ketiga, depresan menyebabkan turunnya denyut jantung dan rasa tenang, misalnya opium, morfin, dan heroin. Bagaimana nabza dapat menyebabkan kecanduan? Narkoba mengandung zat kimia yang dapat berikatan dengan reseptor yang ada di otak dan tubuh. Ikatan antara zat aktif narkoba dengan reseptor di otak menyebabkan otak mengeluarkan zat bernama neurotransmitter tertentu yang menimbulkan efek pada tubuh, tergantung dari jenis narkoba tersebut. Dengan penggunaan narkoba berulang kali, jumlah reseptor
narkoba dalam tubuh akan semakin banyak. Akibatnya, orang tersebut akan mengalami keinginan untuk menggunakan narkoba lagi setelah efek narkoba tersebut habis. A. Zat nafza apa yang ada pada permasalahan tersebut? B. Zat tersebut termasuk golongan apa? C. Apa efek atau pengaruhnya pada tubuh? A. Heroin. B. Narkotika golongan 1. C. Ketika dikonsumsi, heroin akan masuk ke aliran darah dan terbawa darah menuju otak. Setelah bekerja di otak, otak terlarang ini akan menimbulkan efek senang, euforia, yang diikuti rasa tenang dan mengantuk. Efek yang dicari oleh pengguna heroin adalah euforia. Analisis solusi permasalahan. Yang pertama, terapi dengan obat-obatan tertentu. Kelebihannya, mengatasi narkoba dengan mengurangi keinginan kecanduan. Kekurangannya, bisa terjadi efek samping. Yang kedua, terapi individu, kelompok, dan keluarga. Kelebihannya, memberikan kesempatan bagi orang untuk bercermin. Kekurangannya, membuat orang tidak nyaman. Yang ketiga, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Kelebihannya, membantu pecandu pelajar mengidentifikasi pemicu. Kekurangannya, butuh komitmen dan motivasi diri yang kuat. Yang keempat, ada Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Kelebihannya, membantu pecandu menyadari bahwa kekuatan berpikir rasional. Kekurangannya dapat terpengaruh situasi eksternal atau stresor. Solusi permasalahan paling efektif. Setelah dievaluasi, solusi yang paling efektif adalah dengan melakukan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Karena terapi tersebut efektif untuk berbagai masalah, terutama depresi, gangguan kecemasan masalah keluarga, gangguan makan, dan penyakit mental yang parah, terutama dampak karena kecanduan narkoba yang parah. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.